Selamat jumpa lagi di Prayoga Podcast. Di tahun yang baru ini, di SD Santa Maria II yang terletak di Labu Baru, ada hal yang baru juga. Apa itu yang baru? Saya persilahkan kepada Pak Egi untuk memperkenalkan diri. Nama saya Athanasius Hargiono, saya biasa dipanggil Pak Egi. Terhitung sejak 1 Januari 2022, saya mengemban tugas sebagai Kepala Sekolah SD Santa Maria II, Pekanbaru. Oke, makasih Pak Egi. SD Santa Maria II, kalau saya melihat media sosialnya yang saat ini ada, yang sedang banyak di-upload adalah vaksin, ya, vaksin. Jadi anak-anak SD 2 sekarang sedang divaksin, Pak, ya? Iya, betul Pak Handoko. Sampai kemarin sudah terhitung 511 orang yang sudah divaksin. Ada yang difasilitasi sekolah, ada juga yang mandiri. Dan hari ini sedang berlangsung beberapa anak yang belum divaksin, sekolah fasilitasi untuk mendapatkan pelayanan vaksin di SD Negeri 41. Dari SD 2 sendiri, Pak, itu mendapatkan vaksinnya, kita kerjasama dengan mana, Pak? Kita kerjasama dengan Rumah Sakit Santa Maria untuk yang difasilitasi sekolah. Sedangkan untuk hari ini kerjasama dengan kelompok kerja kepala sekolah atau yang biasa disebut dengan K3S. Oke, jadi kita berterima kasih juga kepada mereka semua, Pak, ya, yang membantu anak-anak kita untuk mendapatkan vaksin supaya lebih aman, Pak, ya, di sekolah. Iya, betul. Walaupun sudah divaksin, tetap juga prokes tetap diterapkan, Pak, ya. Nah, kalau di SD2 sendiri bagaimana itu, Pak? Iya, kita tahu bahwa tujuan vaksin adalah untuk keamanan dan kenyamanan, ya, keamanan untuk kesehatan, lalu kenyamanan supaya hatinya tenang ketika mengikuti pembelajaran, dan juga untuk kebersamaan, keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun sudah divaksin, protokol kesehatan di SD 2 diterapkan dengan ketat, baik orang tua, anak-anak, guru, atau siapa saja yang berkunjung ke sekolah. Jadi tetap kalau anak-anak datang ukur suhu, Pak, ya, atau tamu datang, ukur suhu, terus kemudian tetap guru-guru selalu juga mengingatkan cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun, itu tetap juga selalu diingatkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SD Santa Maria II, Pak, ya. Juga tamu dicek juga, Pak, ya, kalau ada orang berkunjung, orang tua berkunjung. Betul. Dan kemarin juga saya dengar kalau ada guru yang keluar kota karena liburan Natal harus juga swab test, Pak, ya? Harus swab test untuk kebaikan bersama untuk kita, kebaikan ya? bersama, ya. Nah, kalau Bapak Ibu guru, para pendidik dan teknik sudah semua divaksin, Pak? Iya, sudah semua. Sudah semua, 2 ya? kali semua divaksin. Sudah 2 kali. Mungkin kita nunggu vaksin ketiga, ada vaksin booster. Booster, ya. Katanya kita nunggu antrian di aplikasi Peduli Lindungi, ya. Kita tunggu saja, karena kita kan dapat fasilitasnya dari pemerintah, Pak, ya? Pak Egi sendiri sudah punya pengalaman cukup banyak kalau saya melihat rekodnya Pak Egi di Yayasan Prayoga Riau ini, ya. Pernah jadi kepala sekolah SMP, SMA, dan juga sekarang di SD Santa Maria II. Santa Maria II, Pekanbaru. Menurut Pak Egi sendiri, apa sih kekhasan dari sekolah-sekolah YPR ini, Pak? Ya, baik. Sebelum sampai ke sana, saya sudah beberapa kali menjadi kepala sekolah. Yang pertama itu kepala SMP tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian dari 2019 sampai 2020 sebagai kepala SMA, lalu dilanjutkan bertugas di yayasan, dan pada tahun ini terhitung 1 Januari 2022 sebagai kepala SD. Nah, kekhasannya apa? Kekhasan pendidikan di Prayoga yang saya lihat adalah pendidikan karakternya sangat kuat, ya. Karakter, Pak, ya? Beberapa poin yang menonjol, misalnya solidaritas, ya, kedisiplinan, semangat gotong royong, itu yang sangat kuat di Prayoga yang saya lihat. Jadi di hampir semua sekolah karakter ini ada, ya, Pak, ya? Iya. Dulu SMP Bintang Laut, Pak, ya? Iya. SMP Bintang Laut di Bagan Siapi-Api, SMA juga Bintang Laut di ya. Bagan Siapi-Api. Terus sekarang kalau untuk sekolah di SD Santa Maria II. Maka pengalaman-pengalaman di SMP Bintang Laut, di SMA juga nanti akan dibawa, Pak, ya? Hal-hal baik dari sana dibawa juga ke SD Santa Maria II ini, Pak, ya? Kalau menurut Pak Egi sendiri, apa sih penekanan yang memang apa ya, istilahnya harus ditekankan kalau tadi bicara dari segi karakter gitu, ya? Karakter apa yang harus ditekankan misalnya saat kemudian SD gitu, ya, karena tadi pernah kepala sekolah SD,
kemudian di sekarang sekolah SD ya, di SD, kemudian di SMP, kemudian di SMA itu. Iya. Ya, itu apa yang kemudian menjadi poin tekannya untuk dari setiap karakter tadi? Oke, sebenarnya ada karakter bersama yang harus dibangun ya untuk semua jenjang pendidikan, yaitu karakter semangat gotong royong, ya, kepekaan sosial, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tetapi untuk jenjang-jenjang pendidikan sesuai usia ada penekanan-penekanan tertentu ya. Untuk anak-anak ya, untuk usia TK, untuk usia SD, yang perlu kita tekankan adalah karakter semangat untuk mencari tahu ya. Misalnya untuk TK, ya sangat cocok untuk TK adalah bagaimana membangun literasi ya, semangat membaca atau melihat berdasarkan buku-buku yang mereka gemari ya. Begitu juga di tingkat SD. Lalu semangat yang sama juga nanti untuk di tingkat SMP, mereka mencari tahu lebih dalam lagi. Tentu saja sesuai dengan perkembangan usia mereka. Nah, untuk tingkat SMA, ya semangat untuk mencari tahu ini dikembangkan lebih jauh lagi. Bukan hanya mencari tahu, bahkan juga sudah sampai pada semangat untuk menganalisis lalu menghasilkan proyek. Jadi semangat yang sama tetapi diterapkan sesuai dengan level usia mereka dan perkembangan psikologi mereka. Sebenarnya ada keunggulan juga untuk di sekolah-sekolah kita yang memang sekolahnya itu dari TK sampai SMA, Pak ya. Ya. Karena kepala-kepala sekolah dalam suatu koordinatorat ya, kita sebut dalam suatu tempat seperti Pekanbaru ini, itu kan sudah duduk bersama untuk menyusun program, sehingga program itu kan berlanjut ya. Menyusun program secara keseluruhan, namun ada yang kemudian di TK apa gitu ya. Betul. SD apa, SMP apa, SMA apa. Jadi bagi siswa-siswa yang kemudian lanjut ya dari TK, misalnya kalau di Pekanbaru dari TK Santa Maria ke SD Santa Maria, maka program pendidikan karakter yang menjadi tekanan tadi terus berlanjut. Ya, kalau di TK itu kan memang TK sebenarnya bukan sekolah formal ya, dalam artian karena itu kan taman. Betul. Taman itu kan bermain. Iya. Ya, maka di TK yang kemarin saya juga udah bicara dengan Bu Lucy itu kan banyak bermain gitu ya. Bermain tapi kita mendapatkan sesuatu dari permainan itu, bermain sambil belajar. Anak-anak mengenal temannya, betul. Belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk berbagi. Tadi Pak Egi juga sebut gotong royong gitu ya. Anak Pak Egi baru kelas berapa sekarang, anak kandung? Anak yang pertama sekarang kelas 1 SD. Berarti baru lulus TK ya? Baru lulus TK. Apa Pak, kalau hal menarik ketika mendampingi anak yang masih usia TK itu Pak? Ya, hal yang sangat menarik adalah anak-anak TK ini kan jiwanya polos ya, apa adanya ya. Apa yang dia pikirkan itu yang dia sampaikan. Jadi ada sebuah ketulusan. Maka memang peran guru TK di sini untuk pengembangan karakter ini ditanamkan hal-hal yang positif, sehingga itu akan terinternalisasi dalam diri anak dan akan mempengaruhi untuk perkembangan selanjutnya. Ketika diajarkan baik, itu akan diingat terus-menerus. Akan tertanam. Nah, ada pengalaman Pak Egi di mana misalnya anak sangat misalnya menceritakan apa yang dibuat gurunya itu ada nggak? Iya. Memang guru itu menjadi figur ya untuk anak-anak usia TK dan usia SD. Jadi dia selalu membangga-banggakan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita ngajak belajar pun dia akan menyampaikan, oh ibu guru bilang begini. Referensinya selalu guru TK-nya. Selalu guru, selalu guru TK-nya itu ya. Bahkan kadang kalau apa yang kita sampaikan mungkin berbeda atau sampaikan Pak Egi berbeda dengan yang disampaikan guru TK-nya, yang tetap dipercaya anak guru TK-nya Pak ya. Guru TK-nya, ya. Maka hal yang kemudian menarik di TK adalah penanaman pendidikan karakter sejak dini tadi. Sejak dini. Itu yang kemudian ada di TK. Kemarin kita juga sudah banyak berbincang dengan Ibu Lucy, kepala TK Santa Maria. Kan. Kalau di SD 2 kan Pak Egi baru gitu ya. Iya, betul. Tentu hal-hal yang telah dibuat kepala sekolah sebelumnya oleh Ibu Diana yang baik tetap akan dipertahankan, Pak ya. Kalau Pak Egi sendiri, apa sih hal baru yang kemudian ingin Pak Egi terapkan di SD Santa Maria 2? Oke, yang pasti ketika saya memimpin di sana, hal-hal yang baik yang sudah dibuat oleh pemimpin sebelumnya dan juga oleh
teman-teman guru sebelumnya akan saya pertahankan atau saya tingkatkan. Ada beberapa hal baru yang sangat potensial, yang membutuhkan fasilitas, ya, motivasi untuk dikembangkan. Ada beberapa yang akan kami kembangkan. Pertama untuk bahasa Inggris, ya. Jadi pengembangan bahasa Inggrisnya untuk menyangkut 4 aspek, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Nah, selain bahasa Inggris juga kami akan kembangkan seni, terutama untuk 2 bidang, yaitu seni musik dan seni suara. Lalu olahraga juga, fokus pada futsal dan basket. Nah, beberapa hal inilah yang nanti kami akan jadikan sebagai branding SD Santa Maria 2 Pekanbaru. Hal-hal lain juga akan kami kembangkan, tetapi kami membuat program yang ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, tentu saja ini yang akan dibuat dalam jangka pendek. Nah, selain itu juga kami mengakomodir harapan dan permintaan orang tua, yaitu TPA. Nah, konsep TPA yang akan kami bangun adalah tempat yang aman dan nyaman, tetapi juga ada pengembangan potensi. Sehingga TPA ini tidak semata-mata untuk tempat penitipan anak, tetapi unsur pendidikannya ada di dalamnya, ya. Orang tua merasa dan anak juga merasa nyaman, aman dititip di sana, tetapi juga potensi anak akan kami kembangkan. Itu yang kami desain. Jadi, yang akan kami kembangkan. Ini TPA, tempat penitipan anak, yang terbuka untuk umum. Iya, rencananya. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Dan tadi sudah disebut oleh Pak Eki, tidak hanya kemudian istilahnya anak dititipkan di situ, mungkin anak tidur nonton, tapi juga di situ anak-anak dikembangkan. Iya, betul. Diajak bermain oleh yang kemudian menjaga TPA-nya yang ada di situ, betul. Gitu ya. Kalau tadi program kan sudah disebutkan, gitu kan. Kalau nanti orang tua misalnya punya harapan tentang anak mau ada lomba ini, apa namanya, pengembangan bakat di sini, gitu kan, atau ada usul-usul, apakah bisa juga disampaikan ke Pak Egi dari orang tua itu ya? Kami sangat terbuka. Selain yang kami usahakan, juga kami membuka usulan-usulan. Karena ini kan untuk kebaikan anak-anak, ya. Intinya bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk anak, karena anak sebagai subjek belajar. Kami akan mengakomodir apa yang diusulkan oleh orang tua untuk pengembangan potensi dan karakter anak. Lalu kami akan bahas di sekolah, akan kami desain, lalu kami laksanakan. Jadi ada program yang kemudian kalau mungkin di semester ini masih ada juga program yang sudah dirancang tahun lalu, ya. Iya, tetap berjalan. Program-program baru, karena ini kan new normal juga, Pak, ya. Karena tahun sebelumnya juga belum tatap muka dan tahun ini baru tatap muka. Saya mendengar juga dari Dinas Pendidikan tahun lalu kan belum ada apa namanya itu pengembangan diri atau ekskul, belum boleh. Betul. Ya. Dan tahun ini mungkin sudah dibolehkan, mungkin saya nggak ngerti juga. Nanti Pak Eki saya kira akan mempelajari hal itu, ya. Kalau sudah dibolehkan, artinya bakat yang selama ini terpendam dari anak-anak kita, yang selama online ini belum tersalurkan, akan tersalurkan nanti, gitu ya, Pak, ya. Iya, betul. Tadi ada seni suara juga, ya. Iya. Seni musik, mungkin seni tari juga bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan, ya. Bisa dikembangkan dan juga dibuat konten, Pak. Satunya. Iya. Ya, dibuat konten supaya anak-anak ada ajang mengekspresikan dirinya. Betul. Jadi pengembangan ini nanti bukan hanya sekedar untuk mengembangkan, tetapi juga akan ditampilkan. Artinya akan ada kegiatan internal sekolah, ya. Disitulah anak-anak menunjukkan apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka buat. Bahkan kita membuka kemungkinan untuk show di luar. Nah, di sini kan terjadi pembinaan karakter, ya, anak bagaimana mentalnya untuk berani tampil, percaya diri dan lain sebagainya. Kita akan fasilitasi, mulai dari pengadaannya, pengembangannya, dan juga untuk pertunjukannya akan difasilitasi oleh sekolah. Jadi sekolah juga bisa membuat event-event tertentu, Pak, ya, untuk istilahnya event sebagai sarana untuk anak bisa tampil, bisa mengekspresikan dirinya. Ya. Tadi sudah disebutkan juga tentang bagaimana soal apa-apa yang dibuat, gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Eki sendiri, apa yang kemudian diprogramkan untuk istilahnya mengembangkan anak itu secara menyeluruh? Oke, baik. Untuk pengembangan anak secara menyeluruh, kami rangkum dalam 3 kegiatan, ya. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran yang waktunya sudah diatur. Kemudian ada kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler itu berupa tugas-tugas atau kegiatan yang mendukung intrakurikuler atau belajar. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler,
kegiatan di luar pembelajaran di mana potensi anak, karakter anak kami bina, kami kembangkan seperti itu. Maka kami akan desain dengan baik. Nah, kuncinya di sini dalam pengembangan secara keseluruhan adalah anak sebagai subjek belajar, anak mempunyai potensi dan kemampuan berbeda-beda. Pendidik memfasilitasi, memotivasi lalu mengembangkan. Maka memang tuntutan untuk pendidik adalah menguasai berbagai metode pembelajaran, metode pelatihan.